Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait panggilan polisi. Karena ada beberapa sahabat literatur hukum sekalian bertanya, apakah pidananya ketika kita tidak menghadiri panggilan polisi. Namun sebelum kita membahas tentang panggilan polisi ini lebih detail, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara like, comment, and share video-video dari literatur hukum. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita sering dalam kehidupan sehari-hari, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, baik itu polisi sendiri, pengacara, hakim, jaksa, pengusaha, bahkan masyarakat biasa, atlet dan lain sebagainya, tentu pernah mengalami yang namanya panggilan polisi. Nah, panggilan polisi ini kadang membuat kita berpikir, kadang membuat ada rasa takut bagi kita yang belum pernah mengalami atau berinteraksi secara hukum kepada pihak kepolisian. Nah, perlu sahabat literatur hukum ketahui, apabila Anda mendapat panggilan dari kepolisian, apa yang harus Anda lakukan? Nah, yang harus Anda lakukan pertama kali, Anda lihat judul di atas kiri, yaitu apakah dia panggilan polisi, apakah dia undangan, atau apakah klarifikasi. Nah, di situ dulu kita lihat, kemudian kita lihat kita sebagai apa dalam panggilan tersebut. Biasanya baik kita terlapor, baik apa itu disebut sebagai saksi. Nah, kemudian kita lihat terkait tindak pidana apa. Nah, di dalam hal tersebut kita mengetahui kejadian ini apa sebenarnya. Apakah kita sebagai diduga pelaku, apakah kita memang saksi, atau kita hanya diduga orang yang mengetahui saja satu institusi, misalnya terkait dengan kasus korupsi. Nah, kan timbul pertanyaan dari sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, apakah wajib kita menghadiri panggilan polisi ini? Nah, disitulah tadi yang kita lihat pertama kali, itu panggilannya apa. Nah, kalau yang namanya panggilannya undangan, yang bersifat undangan, itu terserah Anda mau datang mau tidak. Itu sebenarnya tidak ada sanksi apa-apa bagi saudara. Justru apabila Anda dipanggil dengan undangan sementara Anda adalah orang yang terlapor atau orang yang dituduh melakukan, ada baiknya Anda tidak usah datang sama sekali. Kenapa? Karena dengan kehadiran Anda lah akan menjadi sumber untuk melakukan proses-proses berikutnya. Nah, kemudian katanya apabila tidak datang kita akan ditangkap. Nah, yang ditangkap itu, apalagi kita orang-orang kecil ini ya, orang kecil seperti kita ini biasanya jarang sekali pakai panggilan sebagai saksi. Apabila Anda melakukan tindak pidana atau terlibat tindak pidana, maka tindakan yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah penangkapan. Jadi apabila ada yang namanya undangan, otomatis polisi tidak mempunyai dua alat bukti yang cukup. Jadi dia ingin ketika kita datang bikin BAP, berdasarkan keterangan-keterangan kita ini, dia akan melakukan proses berikutnya sehingga akan ketemulah barang bukti. Makanya kalau undangan, berarti polisi tidak mempunyai miskin informasi terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada kita, sebaiknya kita tidak bisa datang. Kenapa? Dia tidak akan bisa melakukan penangkapan, dia tidak akan bisa melakukan tindakan kepolisian karena tidak ada bukti dan petunjuk yang mengarahkan bahwa dia pelakunya atau kita pelakunya, gitu kan.
dia tidak bisa menangkap. Apalagi kita orang kecil, jarang sekali. Yang sering dipanggil sebagai saksi paginya, kemudian besoknya dipanggil lagi sebagai tersangka dan langsung ditahan, itu untuk orang-orang besar. Mungkin ya kemarin sekelasnya Bibit Mulyo dipanggil, kemudian paginya dipanggil, besok paginya dipanggil lagi, ya jadi tersangka dan ditahan. Tapi kalau untuk kita orang kecil ini pasti didahului penangkapan ketika sudah lengkap 2 alat bukti. Jadi apabila panggilan ini undangan, ya kalau kita sebagai pelakunya atau kita sebagai saksi lah, itu bukan saya menyarankan untuk tidak hadir ya. Anda boleh tidak hadir gitu. Tapi kalau Anda merasa saya ini kan tidak ada terlibat dalam hal yang dituduhkan kepada saya akan buktikan, ya baiknya Anda datang. Cuman saran saya Anda tetap harus didampingi oleh penasehat hukum, siapapun itu, karena penasehat hukum di dalam proses lidik dan penyelidikan ini sangat berperan, karena tidak ada intimidasi nantinya kepada Anda, tidak ada penekanan terhadap Anda oleh pihak penyidik. Walaupun bahasanya sekarang ini polisi sudah humanis, artinya sudah berpegang teguh kepada HAM, tetapi masih saja terjadi intimidasi dan teror saat melakukan BAP untuk mengejar pengakuan atau minimal mengejar petunjuk-petunjuk atau saksi-saksi yang bisa menjeratnya. Nah, jadi itu tadi kalau undangan Anda boleh tidak hadir. Bahkan kalau Anda merasa tidak cukup bukti untuk polisi melakukan tindak-tindakan kepolisian, ya Anda tidak usah hadir. Kemudian kalau memang perlu dijelaskan bahwa Anda bukan pelakunya dan lain sebagainya, ya hadirlah. Nah, kemudian tingkat keduanya itu klarifikasi. Klarifikasi ini sudah ada terjadi peristiwa dan terkait dengan kita. Nah, polisi untuk memastikan itu dipanggillah kita untuk klarifikasi. Apakah kita terlibat atau apakah kita mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Nah, ini ya kita wajib hadir dan memberikan keterangan. Kemudian kita juga ya apa yang kita alami, kita lihat, ya terserah berikan keterangan, tapi juga tetap harus bisa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Karena apabila kita terkait dengan suatu tindak pidana baik sebagai saksi atau sebagai terlapor, sebagai korban, itu memang membutuhkan penasihat hukum, ya, karena akan memberikan panduan kepada Anda, akan memberikan saran dan pendapat kepada Anda, akan mengoreksi apa yang Anda jelaskan kepada pihak penyidik. Nah, kemudian yang ketiga itu panggilan. Nah, panggilan inilah apabila kita tidak hadir 2 kali panggilan, maka polisi berhak melakukan tindakan jemput paksa. Nah, atau biasanya yang namanya panggilan ini sering terjadi itu setelah orang ditetapkan sebagai tersangka, ya, bukan dalam proses lidik, dia dalam proses sidik, artinya dalam proses pemeriksaan tersangka. Nah, itu 1 dipanggil nggak hadir, 2 dilakukan tindakan pemaksaan atau penangkapan karena Anda dianggap tidak kooperatif. Nah, kemudian sahabat literatur hukum sekalian, apabila kita tersandung suatu permasalahan, baik itu sebagai saksi, baik itu sebagai korban, baik sebagai pelapor, saran saya kepada Anda untuk tetap berkonsultasi kepada penasihat hukum Anda atau sahabat-sahabat Anda agar dalam menghadapi proses hukum ini Anda akan mendapat akses hukum, mendapatkan hak-hak Anda dan mendapatkan arahan petunjuk dari penasihat hukum Anda. Jadi itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, saya review. Panggilan polisi itu ada 3 macam, 1 undangan, yang kedua klarifikasi, yang ketiga panggilan polisi. Nah, yang namanya undangan ini polisi masih miskin sama sekali terkait informasi dan bukti serta peristiwa apa yang terjadi, sehingga dia mengundang Anda untuk mencari informasi. Nah, ketika Anda sebagai pelaku yang dalam arti kata ini biasanya untuk undangan ini kan kasus-kasus kecil, ya. Jadi kalau memang tidak perlu amat, lebih baik sahabat literatur hukum sekalian tidak hadir, karena itu akan mempersulitkan Anda. Nah, kemudian kalau nanti memang butuh pembuktian bahwa Anda bukan, atau untuk meyakinkan pihak polisi bahwa saya bukan pelakunya, Pak, bahwa saya tidak tahu dengan perkara ini, Pak, bahwa saya tidak mengerti dengan ini dan saya tidak berada di sana waktu itu, Anda sebaiknya waktu diundang panggil dan jelaskan. Nah, kemudian klarifikasi.
Klarifikasi ini biasanya terkait pengetahuan Anda. Baik Anda ikut turut serta dalam suatu tindak pidana atau Anda tidak sama sekali, hanya sebagai saksi, itu biasanya dipanggil klarifikasi. Apakah ini benar terjadi demikian? Karena intinya polisi sudah mempunyai informasi yang cukup, hanya untuk memastikan saja kepada Anda, perlu konfirmasi. Jadi Anda dipanggil, apakah benar Bapak melihat ini, atau apakah benar si A melakukan ini, itu namanya klarifikasi. Tapi yang ketiga ini panggilan polisi. Nah, panggilan polisi ini sudah proses perkara kita sudah naik sidik, artinya kita sudah tetapkan tersangka. Jadi kalau yang tadi undangan dan klarifikasi itu statusnya masih lidik, jadi masih mencari peristiwanya, apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Sementara kalau tadi dia klarifikasi juga tetap masih dalam proses lidik. Tapi kalau dia sudah panggilan polisi, artinya polisi telah mempunyai minimal 2 alat bukti yang cukup atau bukti yang permulaan yang cukup untuk melakukan pemanggilan terhadap Anda sebagai tersangka. Panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, maka polisi akan melakukan jemput paksa. Namun untuk kita orang-orang kecil ini biasanya tetap tidak ada penduluan panggilan, tetap penangkapan, terkecuali dalam kasus-kasus kecil, termasuk mungkin itu dalam kasus penampungan atau kasus penadahan atau kasus korupsi, kita mungkin sering dilakukan panggilan terlebih dahulu. Namun selain dari itu biasanya akan ada tindakan kepolisian untuk melakukan penangkapan. Nah, itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian terkait dengan panggilan polisi. Kalau ada saran, pendapat, dan pertanyaan-pertanyaan seputaran panggilan polisi, silakan tuang di dalam kolom komentar, tulis, maka saya akan jawab.